Sahabat Rema yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021 merupakan hari Minggu biasa yang ke-13. Selamat jumpa. Renungan kali ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Tema sembuh tanda petik karena iman. Kisah Injil ini berbicara tentang sikap iman dari dua orang. Yang pertama adalah Yairus, kepala rumah ibadat, seorang yang terhormat yang tanpa malu datang kepada Yesus sujud dan menyembah, lalu memohon penyembuhan atas anaknya yang sakit keras. Yesus segera berangkat, tetapi rupanya terhambat oleh kerumunan orang banyak. Sehingga peristiwa ini membuat Yairus menjadi cemas dan khawatir kalau anaknya tidak tertolong. Lalu Yesus memberikan peneguhan kepercayaan kepada Yairus agar tetap percaya. Yairus hanya bisa diam. Lalu Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke tempat anak perempuan Yairus. Orang-orang ribut dan menangis meratap kuat-kuat sebagai tanda atau ungkapan duka cita. Lalu Yesus menasihatkan kepada mereka supaya berhenti berduka cita, karena anak itu hanya tidur dan bukannya mati. Aneh, mustahil stop berduka cita. Mereka marah, masa orang mati dikatakan tidur? Karena mereka tidak percaya. Mereka sangat kecewa dengan kata-kata Yesus. Lalu kedua orang tua anak perempuan itu dengan ketiga muridnya masuk ke kamar anak itu. Yesus memegang tangan anak itu dan mengatakan, "Talita kum," bangunlah, berjalanlah. Karena anak itu sudah berusia 12 tahun, sudah bisa jalan. Mereka semua takjub sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jangan disebarluaskan apa yang baru saja terjadi. Anak itu hidup kembali dan beri dia makan. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Muncul saat mereka dalam perjalanan ke tempat anak perempuan Yairus yang minta disembuhkan oleh Yesus di tengah-tengah kerumunan. Perempuan itu sudah penderita lahir batin, hartanya sudah habis-habisan untuk biaya penyembuhan, pergi ke berbagai tabib dimanapun juga, tapi tak ada hasilnya. Justru sebaliknya, lebih parah. Perempuan itu sudah mendengar tentang kuasa Yesus, tetapi bagaimana mau menjumpai dia dalam situasi yang sangat tidak memungkinkan itu. Namun iman menemukan akal. Perempuan itu punya sugesti iman. Demikian, dia yakin bahwa hanya dengan menyentuh sedikit saja jumbai jubahnya itu sudah cukup untuk sembuh. Dan semua berjalan sesuai yang diimani. Tetapi perempuan itu ketakutan dan berdebar-debar karena Yesus bertanya siapa yang menyentuh dia. Karena Yesus merasa ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Perempuan yang penuh kegentaran itu langsung maju sujud menyembah di hadapan Yesus, mengakui segala yang dilakukannya. Inilah iman perempuan yang sederhana tapi luar biasa. Dan apa yang terjadi? Yang Yesus katakan, imanmu telah menyembuhkan penyakitmu, pulanglah. Dan dia akan mengalami kesembuhan total dan tidak akan sakit pendarahan lagi. Oleh karena imannya yang luar biasa. Apa refleksi kita bersama? Ada 3 hal. Yang pertama, percaya berarti menyembah atau sujud di hadiratnya. Dan kita mungkin berdoa, mohon kepadanya. Namun doa kita tidaklah langsung didengarkan. Bisa jadi kita harus melewati situasi justru yang sebaliknya. Situasinya mungkin bisa lebih parah. Apakah kita stop beriman? No. Tapi Yesus mengajak agar kita tetap percaya. Karena kita belum tahu rencana Tuhan seluruhnya. Siapa tahu Tuhan akan melakukan atau mengerjakan sesuatu di luar yang kita pikirkan, yang kita duga. Dia akan membuat kita hidup kembali seperti anak perempuan tadi.
yang dikira sudah mati. Yang kedua, orang yang percaya menyerahkan diri kepada Yesus dan tidak akan mengalami kematian karena Dia adalah Tuhan kehidupan, bahkan meroleh kehidupan yang kekal. Dan barang siapa bertahan dalam percaya, maka Tuhan akan melakukan semuanya secara tersembunyi. Ketiga, orang yang percaya tidak akan kehilangan akal. Tuhan serasa memberikan akal kepada kita semua. Percaya membuat orang sanggup melihat Tuhan jauh lebih hebat daripada apa yang mampu kita pikirkan. Salam Yemayu, Yesus, Maria, Yosef. Allah memberkati keluarga kita masing-masing, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.